Mas Rahmat sendiri dari mana misalnya? Kami Oh Sami, waktu itu si orang Sunda. Seberapa tahun? kalau dipaksain terus kemungkinannya ya gulungan jebol APR rusak. Karena ada Selama di Denpasar, kami sempat bermalam di sejumlah tempat. Salah satunya di Pantai Biaung, yang lokasinya tidak jauh dari Pantai Sanur. Selamat pagi pemirsa, selamat jumpa kembali dengan Kodak Sumedi Channel. Pagi ini kami sedang berada di Pantai Biaung, yaitu sekitar Pantai Sanur, Bali. Dan tadi malam kami menginap di pantai ini. Alhamdulillah nyaman dan aman. Dan pagi hari ini sendiri kami mendapatkan pemandangan yang sangat indah, yaitu menyaksikan sunrise atau matahari terbit dengan latar belakang Pulau Nusa Penida. Berikut pemandangannya. Ya pemirsa, pantai ini agak sedikit terpencil untuk masuk, namun akses untuk masuk ke kawasan ini sangat mudah, dan infrastruktur di sini juga bagus karena ada paving block dan juga lapangan parkir yang lumayan luas, serta ada toilet. Sementara itu pagi ini biasanya pengunjung turis atau pengunjung juga bisa menyaksikan para nelayan yang baru pulang dari laut dan menyimpan hasil tangkapannya di kawasan ini. Kita tentu saja pengunjung bisa membeli ikan yang masih segar dari para nelayan Bali. Pagi itu nelayan sedang menjala ikan. Sejak subuh, mereka telah turun ke laut menyebar jala. Profesi nelayan di Bali didominasi orang tua. Hal serupa juga terjadi pada sektor pertanian. Anak-anak muda Bali kini lebih tertarik untuk berusaha di sektor pariwisata, manufaktur, dan perkantoran. Sektor perikanan sebenarnya masih sangat menjanjikan, sebab permintaan ikan di Bali masih jauh lebih tinggi daripada hasil tangkapan nelayannya. Untuk mencukupnya, Bali terpaksa mendatangkan ikan dari Jawa dan Lombok. Ya, selamat siang. Jumpa kembali dengan Kodak Sumedi Channel, dan saat ini kami masih ada di Denpasar. Ada kegiatan menarik yang dilakukan oleh Hakim di Denpasar ini, yaitu melakukan wall climbing di kawasan Kute. Wall climbing sendiri ini merupakan bagian dari sekolah atau aktivitas Hakim homeschooling. Seperti ini kegiatannya. Pelatih Hakim adalah Om Andi. Beliau adalah instruktur klub panjat tebing serta atlet panjat tebing Bali. Pada waktu itu, Hakim mendapat kelas gratis selama 1 jam di klub panjat tebing Om Andi. Panjat tebing adalah salah satu kegiatan homeschooling Hakim. Kegiatan ini telah rutin dilakukan ketika kami masih tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam seminggu, Hakim akan berlatih panjat tebing 2 kali seminggu. Namun begitu pindah ke Indonesia dan melakukan perjalanan keliling Indonesia, Hakim sudah meninggalkan kegiatan panjat tebing lebih dari 6 bulan. Itu sebabnya otot-ototnya kurang terlatih.
Loh, lain pegangannya di setiap daerah itu biasanya pegangannya Berbeda. dia punya variasi sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua biasanya yang kita lihat papannya ini kan agak overhang, jadi kalau emang dari depan kayaknya gampang dah, tapi kalau agak dari samping kan kelihatan agak miring, lama-lama kan overhang. Tapi oke, overall bagus. Kita coba istirahat dulu sebentar atau mau langsung coba, monggo silakan. Boleh nggak lihat tangannya dulu sebentar. Ini kalau istilah kita pump, ya gendut. Jadi karena udah mulai keras, dia tidak ada kekuatan untuk mencengkram. Ini biasanya karena lama tidak manjat, Iya, atau udah lama ya banget udah sih. lama manjat. Kalau saran omnya istirahat dulu sebentar, tunggu agak lembek sedikit, agak kempes ini nanti coba lagi. Kalau dipaksain sekarang nyoba lagi bisa, tapi paling nggak maksimal, cuma berapa ini. Oke? Iya boleh. Ya, nanti coba lagi ya. Waktu istirahat dimanfaatkan untuk mengobrol. Kami tukar-menukar informasi dengan Om dan serta ibu mertuanya yang juga hadir di klub. Mereka tertarik dengan cerita perjalanan kami. Mereka bahkan mengundang kami untuk berkunjung ke rumahnya. Hakim kembali berlatih. Pengalaman panjat tebing ini berkesan bagi Hakim. Setelah selesai proyek keliling Indonesia, Hakim ingin mendaftarkan kembali ke klub panjat tebing di rumah kami di Tangerang Selatan. pemirsa, selama di Denpasar kami tidak hanya mengunjungi kawasan wisata dan tempat-tempat bersejarah, tapi juga mengurus mobil. Di antaranya adalah genset. Genset sendiri harus diservis selama 3 bulan sekali. Di antaranya adalah mengganti oli dan juga busi. Dan alhamdulillah kami mendapatkan tempatnya di sini. Ini, sebelah sini. Sejak dibeli, genset kami belum pernah diservis. Abah tidak bisa mengganti sendiri oli maupun businya. Kebetulan ketika di Bali, waktu kami lebih luang sehingga bisa mencari teknis genset. Sementara di perjalanan sebelumnya, kegiatan ini relatif sulit dilakukan akibat berjalan terus. Genset Hyundai ini sangat berjasa karena dialah yang memasok listrik ke AC split di Simorti. AC inilah yang menyamankan tidur kami ketika menginap di tempat-tempat panas seperti pantai, masjid, atau lapangan parkir. Adapun suplai listrik dari baterai solar panel sejauh ini masih belum mencukupi kebutuhan harian energi kami. Faktornya banyak. Selain serapan sinar matahari kurang akibat hujan atau mendung, kapasitas tampung baterai juga tidak mencukupi. Singkat kata, keberadaan genset sangat penting dalam perjalanan keluarga Kusmayadi. Menurut teknisi genset kami, Ilham, genset silent inverter Hyundai ini perlu perawatan cukup. Ya. Apa sih yang harus diperhatikan kalau mau perawatan genset ini? Ya perhatiin dari pertama dari tegangan bebannya apa terlalu besar apa enggak. Biasanya kalau sering mati dari beban terlalu tinggi. Dia beban terlalu tinggi, otomatis genset ngebunuh dia. Karena kumparan kemungkinan jebol lebih tinggi. Nah, perhatikan itu. Mungkin untuk pemakaian bisa dibatasi apa AC mati atau yang lain mati. Kalau dipaksain terus kemungkinannya ya gulungan jebol, APR rusak. Karena ada beberapa komponen dari mesin. Selain mesin ada juga kumparan, ada APR. Biasanya APR sama kumparan itu yang sering rusak. Kalau dipakai pemakaian mungkin lebih dari 5 jam biasanya salah satu itu kalah kalau beban terlalu tinggi. Kang, kalau genset ini tiap hari dipakai ada masalah nggak? Sering dipakai lebih bagus sebenarnya. Sering dipakai lebih bagus. Cuman pemakaian diperhatiin dari jam pemakaiannya. Mungkin 1 apa 2 jam berhenti dulu barang 15 menit untuk sirkulasi, istilah kalau manusia napas kan ya. Supaya bisa napas 15 menit dinginin dulu nyalain lagi. Sebaiknya seperti itu. Setiap 2 jam sekali. Ya diperhatiin 2 jam apa 1-2 jam berhenti aja dulu. Dimatiin barang 10 sampai 15 menit nyala lagi pakai. Kalau nyala dari jam 9 misalnya sampai dengan jam 6 pagi, terus kita harus 2 jam sekali berhenti, itu gimana? Itu sih sebenarnya kan
Tergantung suhu Pak. Istilahnya genset tergantung suhu dari ruangan juga. Kalau misalkan suhu ruangan terlalu panas, dia wajib per 1 jam atau 2 jam mati. Kalau suhu ruangannya panas. Tapi kalau suhunya ruangan adem, dia bisa bertahan lebih lama. Kalau diarahin keluar, dibuka si tempat penyimbakan genset, Nah itu bisa lebih aman. lebih aman. Seperti itu. Terus untuk perawatan bulanan, ritual bulanannya apa aja sih? Untuk ritual bulanan mungkin yang paling wajib ganti oli dari 3 bulan sekali. Busi sudah pasti ganti. Hanya itu aja. Hanya itu. Ya, harus diperhatiin bahan bakar. Kalau bahan bakar misalkan pakai premium lebih baik, terusnya pakai premium. Kalau misalkan pakai Pertamax, terus pakai Pertamax, jangan dirubah. Oh, kenapa? Karena pergantian ada hitungan oktav dari bahan bakar itu biasanya genset lebih rewel. Apalagi kecampur, biasanya mesin cepet panas Oh, dari bahan bakar. oh gitu. Ya kalau misalkan Bapak pakai premium sampai habis ya. Oh, dihabisin dulu. Udah habis, misalkan cuma ada Pertamax baru isi Pertamax. Dianjurkan tidak pakai Pertalite. Hah? Kenapa? Pertalite kualitasnya masih bagusan premium daripada Pertalite. Kalau untuk genset, kalau untuk motor emang bagus Pertalite. Jadi usulannya apa? Premium atau pertama? Ya kalau premium, kalau nggak premium Pertamax usulan sebaiknya. Apa jadinya kalau misalnya kita pakai Pertalite? Ya, saya pakai Pertalite. Ya, kalau misalkan pakai Pertalite, kemungkinan mesin lebih cepat panasnya itu karena Pertalite pembakarannya beda Pak, dari hitungannya kan beda. Tidak dianjurkan untuk genset. Genset ya pakai premium atau enggak Pertamax. Kemungkinan mesin cepat panas, ring piston cepat kendor, ngembang gitu. Pistonnya bisa cepat jebol juga. Tapi sejauh ini hasil penilaian gimana? Masih aman Pak. Ya Bapak karena pakai Pertalite ya, kalau misalkan mau ganti bahan bakar jangan langsung diisi, jangan dicampur sampai habis. Sudah habis baru ganti pakai yang lain. Jadi dipastikan habis, jangan sampai nyisa ya. Gitu. Baru bisa ganti. Waduh. Ya, makasih Kang.